Dari mahasiswa pendidikan bahasa Inggris. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya ingin sedikit wawancara tentang pembelajaran online saat ini dengan Ibu Cici. Oh iya, Ibu Cici. Mulai aja Ibu. Apakah Ibu setuju dengan pembelajaran online saat ini? Setuju, karena di saat pandemi ini kan siswa tidak bisa tatap muka langsung, jadi ya setuju aja. Apa saja kendala yang dialami Ibu maupun anak saat pembelajaran online? Kendalanya paling dari jaringan internet lambat, ya mungkin itu. Bagaimana sistem pembelajaran yang diberikan oleh sekolah maupun guru? Secara online, secara daring. Melalui WA atau melalui WA. Kalau YouTube atau Zoom itu bagaimana, Bu? Selama ini belum sih, cuma dari WA aja. Belum ada karena masih SD, Bu. Iya. Dan apa saja dukungan yang diberikan oleh sekolah terkait pembelajaran ini, atau memberi kuota atau pemberian buku gitu? Ya, dari sekolah ada buku paket, pemberian kuota juga ada. Ya, itu. Dan apa saja dukungan yang diberikan oleh sekolah terkait pembelajaran ini, atau memberi kuota atau pemberian buku gitu? Ya, dari sekolah ada buku paket, pemberian kuota juga ada. Ya, itu. Apakah anak Ibu lebih selalu dan mengerti tentang materi yang diberikan oleh guru? Tidak selalu. Soalnya kalau daring itu kan ada hambatan-hambatan gitu, lebih susah dibandingkan tatap muka gitu. Banyak kendalanya. Banyak. Adakah perubahan sikap yang dialami oleh anak Ibu setelah pembelajaran online ini? Kalau sikap sih nggak ada, cuman kalau dari belajar mungkin ada agak itu ya, agak susah gitu. Kalau belajar tatap muka dengan guru mungkin disiplin gitu. Kalau daring kan di rumah, jadi ya nggak terlalu disiplin juga. Kalau prestasinya menurun atau bagaimana? Kalau secara daring ini menurun karena kurangnya semangat. Kurang semangat. Apa saja sih menurut Ibu kelebihan dan kekurangan pembelajaran online saat ini? Kalau kekurangannya sih, kalau ke muridnya, jadi ya dari prestasinya menurun. Kalau kelebihannya sih mungkin dari belajarnya kan secara daring gitu, di rumah terus gitu. Kalau dari belajar sih selalu belajar gitu. Dari ya kelebihannya ya sama aja sih gitu kalau pembelajaran, cuman kalau kekurangannya itu prestasinya menurun. Dan selalu diam di rumah, tidak terlalu banyak main gitu. Iya. Terima kasih atas waktu wawancaranya. Semoga pandemi ini cepat selesai. Amin. Dan bisa terus seperti biasa, kembali normal kembali gitu. Amin. Terima kasih, Bu. Saat ini saya ingin mewawancarai narasumber yang kedua dengan Ibu Rita. Oke, Ibu, sedikit saya ingin mewawancarai Ibu tentang pembelajaran online saat ini. Pertanyaan yang pertama, apakah Ibu setuju dengan pembelajaran online saat ini? Ya, setuju aja. Habisnya mau gimana lagi, kondisinya sekarang kayak gini. Baik, Ibu. Apakah Ibu selalu mendampingi anak saat pembelajaran online berlangsung? Alhamdulillah, diusahakan menyempatkan waktu untuk mengikuti tugas-tugas anak-anak. Baik, Ibu. Yang ketiga, apa saja sih kendala saat Ibu menemani anak belajar, atau anak gitu mengeluh kendala apa? Kendalanya sih kayak anaknya males-malesan gitu kan,
Ya, tapi kan saya selalu berusaha untuk mengajak terus lah. Bagaimanakah sistem pembelajaran yang diberikan sekolah atau guru? Ya, melalui WA atau mengirimkan video dari YouTube, melalui YouTube. Kalau misalnya tugas itu dikirimnya melalui WA juga atau bagaimana? Tugas ya melalui WA, mengirimkan tugas itu ya melalui WA, terus kadang dikirimin ke gurunya langsung seminggu sekali. Terus apa dukungan yang diberikan oleh sekolah terkait pembelajaran online ini? Ya kayak meminjamkan buku-buku atau dikasih kuota, walaupun enggak ya ini ya lumayan alhamdulillah. Kemudian apakah anak ibu selalu mengerti tentang materi yang diberikan oleh guru? Ya begitulah alhamdulillah, yang ngerti yang enggak ya kalau enggak terpaksa buka Google. Apakah ada perubahan sikap yang dialami oleh anak selama pembelajaran online ini? Ya pastinya ada banyak ya, kayak jarang main kan, banyak tugas dari sekolah ya, terus kayak lebih sering main HP juga sih gitu. Ya, Karena berada di rumah terus. jadi jenuh gitu kan, jadi larinya ke HP gitu. Baik Ibu, saya akan memberikan masukan sedikit terkait pembelajaran online saat ini. Jadi agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, alangkah baiknya anak diselipin dengan membaca buku cerita, menonton video kreatif pembelajaran, dan melakukan hobi-hobinya. Juga sedikit permainan-permainan bersama orang tua atau kakaknya, adiknya, maupun siapapun, agar anak tidak bosan. Adanya pengaturan waktu juga disiplin dapat menjadi kunci keberhasilan dalam pembelajaran online saat ini. Jika anak bermain game, bermain HP itu boleh, tapi diatur waktunya. Dan kalau bisa ibu ada schedule-nya, misalnya jadwalnya hari Senin jam berapa sekian ngapain, dan diatur agar anak itu menjadi salah satu rutinitas bagi anak, dan kemudian anak itu akan terbiasa melakukan itu semua. Jadi mereka akan melakukan bertahap setiap harinya gitu Bu. Jadi anak tidak akan malas dalam belajar. Begitu Ibu dari saya. Terima kasih sekali lagi sudah mau diwawancarai terkait pembelajaran online saat ini. Ya sama-sama. Baik Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada dengan Ibu Nanden, Apakah anak selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru? alhamdulillah kalau untuk anak saya pribadi tugas-tugas walaupun terlambat mengirimkan tetapi selalu mengerjakan. Alhamdulillah rajin ya. Apakah Ibu selalu berkomunikasi dengan guru terkait pembelajaran online? Pasti karena kan kalau ke sekolah online itu kan yang jadi guru di rumah itu kan pasti orang tua. Jadi kalau misalkan ada materi yang tidak dimengerti, orang tua pasti menghubungi guru tersebut. Baik. Apa yang Ibu lakukan ketika anak selalu bermain HP tetapi tidak mengikuti pembelajaran online? Nah, itu dia. Kadang kalau kita tidak mendampingi si anak, kadang anak-anak suka sambil main-main. Udah pasti dong ibunya marah kalau hanya main HP untuk bermain-main aja sedangkan pelajaran tidak dikerjakan. Ada perubahan sikap selama pembelajaran online ini? Sikap si anak maksudnya ya kadang sering mengeluh, kadang agak susah juga karena mungkin bosan ya kalau di rumah itu tidak seperti datang ke sekolah langsung kan ketemu sama teman-teman. Kalau di rumah kan hanya dengan orang tua aja mungkin dia kadang juga capek, bosan gitu begitu. Bagaimana prestasi belajarnya Ibu? Apakah menurun? Ya, kalau menurun sih alhamdulillah enggak, ya biasa aja. Menurut Ibu apa saja sih kelebihan dan kekurangan pembelajaran online saat ini? Kalau kelebihannya jadi pergaulannya nggak terlalu luas gitu. Untuk kekurangannya ya mungkin si anak juga jenuh, katanya mending ke sekolah karena ketemu sama teman-teman dan juga ibu guru.
Yang terakhir, apa sih harapan Ibu terkait kedepannya gitu terkait pembelajaran online atau Ibu ingin bagaimana gitu? Harapan kedepannya ya untuk semua orang tua yang lain juga pasti sama, pengennya kedepannya sekolah itu belajar seperti biasa lagi, ke sekolah ketemu teman-teman dan juga ibu gurunya seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas wawancara. Sama-sama. Ini mungkin cukup sekian dokumentasi kegiatan KKN siklus pertama. Sampai jumpa kembali di siklus kedua.